Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ye. Udah lama nih aku nggak bikin konten. Tapi untuk konten kali ini agak menyedihkan lah ya. Karena ya ada hal yang tidak enak untuk diceritakan, tapi pengen diceritakan supaya kalian bisa jaga-jaga kesehatan setelah aku ceritakan hal ini. Oke, bisa kita mulai. Kali ini aku akan memberitahu hal buruk, bahwa berita buruk ini ya nggak buruk sih, mungkin ini aku disuruh istirahat ya, atau emang ya biar aku juga jaga kesehatan. Jadi aku pada tanggal 31 Desember aku melakukan swab di puskesmas, dan aku menunggu hasilnya itu baru keluar tanggal 4. Tapi sebelumnya aku udah ngelakuin tes rapid antigen bersama orang tua. Oke, ini aku mau ngomongin dulu soal orang tua. Jadi selama 2 minggu yang lalu itu mama bapak aku sakit, terutama mama aku sakit demam. Nah, sakit demamnya itu naik turun, tapi ketika lagi naik sampai ngaco ngomongnya segala macam. Akhirnya kok nggak sembuh-sembuh, udah semingguan nggak sembuh-sembuh. Aku fokus tuh sama mama aku. Ternyata di sisi lain, ternyata bapak aku juga ternyata lagi lemah, lagi sakit juga. Pas aku cek, kok ternyata bapak aku lemes, kayak kurusan gitu, kayak nggak berdaya gitu. Ternyata pas aku tanya, aku kecolongan kalau ternyata babeh jarang minum obat. Mungkin dia merasa sudah sehat jadinya udah nggak minum obat lagi, atau nggak lagi males gitu kan. Ternyata itu mempengaruhi daya tahan tubuhnya. Oke, dan akhirnya aku selama seminggu itu ya merawat orang tua aku, bapak aku, dan mama aku. Dan di saat hari ke-9 mama aku sakit, ternyata masih belum turun juga demamnya. Akhirnya mama aku memutuskan untuk tes rapid antigen. Oke, kita jalan ke suatu klinik. Pas kata klinik tersebut harus dites karena pernah kontak langsung dengan kakaknya. Wow, itu sangat mengejutkan. Oke, lanjut. Akhirnya tes deh tuh. Pas tes kata mama aku, udah kamu juga dites juga nah gitu, kali aja biar tahu gitu. Nggak apa-apa, udah bayar. Akhirnya aku tes juga. Pas sorenya hasilnya ada tuh, udah hasilnya nongol. Ternyata aku sih udah yakin juga sih kalau kayak gitu-gitu takutnya positif. Ternyata mama aku positif COVID, dan aku alhamdulillahnya negatif. Oke, aku santai. Maksudnya santainya tuh dalam artian ya udah bismillah. Mungkin aku negatif karena juga harus jaga mama aku biar masih bisa, mama aku butuh makan, aku bisa nolongin kayak gitu. Akhirnya karena tes mama aku positif, mau nggak mau swab. Akhirnya pada sore atau besokannya mama aku memutuskan untuk cepet-cepet swab karena pengen mastiin juga. Akhirnya di sore hari mama aku swab, terus pas ngeliat bapak kayak lemah, ternyata ya udah deh, akhirnya udah ajak bapak aja. Akhirnya berdua-dua ada tuh swab, tapi aku tetap ikut, aku nyetir, tapi aku nggak ikut swab. Akhirnya di salah satu farmasi aku swab, di deket samping rumah sakit Pasar Minggu aku swab, maksudnya mama bapak aku swab. Udah tuh nungguin seharian hasilnya.
Kenapa kita ngambil swab yang bayar? Karena pengen cepet. Karena kalau nunggu yang lain hasilnya 3 hari lama, yang ada keburu alemong, ya kan. Ya udah, akhirnya ya udah kita memutuskan untuk yang swab bayar. Udah tuh, akhirnya di hari setelah swab, akhirnya itu adalah hasil sore hari. Ngelihat ternyata mama aku tetap positif dan bapak aku ternyata positif juga. Wow, berat ya, maksudnya beratnya tuh dua-duanya positif, tapi aku enggak. Nah akhirnya mau nggak mau aku ke puskesmas, aku bertanya, aku ada kontak dengan orang tua, aku harus gimana? Akhirnya kata puskesmasnya, kayaknya mbak harus swab juga karena kan ada kontak langsung dengan orang tua. Oh gitu, oke, aku nggak ada masalah. Akhirnya aku dischedulin untuk swab besoknya. Udah tuh, aku percaya diri aja karena rapid antigen aku negatif. Ya udah, aku ke puskesmas. Udah ke puskesmas, itu juga puskesmasnya di Jagakarsa, jauh. Udah tuh aku swab, tapi posisi pas lagi swab mama bapak aku udah di rumah sakit, udah dapet fasilitas rumah sakit lah, maksudnya udah dirawat gitu ya, alhamdulillah udah dirujuk gitu. Pas lagi besokannya aku mau swab, aku dapat kabar kalau komorbid bapak aku tinggi, jadi lagi semacam harus kuat lah gitu ya. Aku di situ shocknya dalam artian astagfirullahaladzim, aku mau swab tapi malahan dapat kabar kayak begitu. Akhirnya aku juga mungkin entah jadinya kepengaruh ke swab atau nggak tahu ya, jadinya aku kayak langsung sesek gitu, kayak langsung ada pilek-pilek gitu. Apa emang aku udah positif atau nggak tahu. Cuma pas aku swab jadinya kayak ada lendir-lendir yang gimana gitu. Ya udah, aku tetap lanjut swab. Udah swab segala macem gitu. Ya udah, aku bismillah, masih tetap yakin aku negatif. Udah tuh, aku tanggal 31 Desember aku swab di puskesmas. Nungguin Jumat, Sabtu, Minggu, belum juga Senin mungkin ya, kalau aku belum tanya mungkin belum keluar kali ya. Udah, akhirnya aku tanya tuh Senin siang. Ternyata guys, hasilnya positif lagi guys. Bagaimana caranya rapid antigen yang negatif pas di swab jadi positif? Katanya udah akurat. Kenapa beda hasilnya? Coba kenapa? Ya udah, dan akhirnya ya udah aku pasrah deh. Akhirnya aku memilih untuk isolasi mandiri. Tapi aku konsul sama yang lain-lainnya, aku harus kayak gimana. Akhirnya kata saudara aku, coba di swab lagi, tapi posisi kamu udah isolasi mandiri 3 hari gitu. Yaudah, oke. Aku hari ini tepat 3 hari, hari ini 4 hari lah jatuhnya. 4 hari akhirnya aku swab lagi sendirian pakai motor. Ya maaf bukan bermaksud untuk bikin orang jadi takut dengan aku keluar, tapi mau gimana kalau swab karena takut gitu, aku nggak swab dong, nggak tahu gitu. Akhirnya aku swab barusan dan aku mau menunggu hasilnya seperti apa. Semoga hasilnya berubah ya guys, semoga hasilnya nggak gimana. Oh ya, satu lagi untuk gejala aku sendiri, sebenarnya aku dikata ada gejala, nggak ada juga. Kalaupun ada gejala, emang aku kan punya lambung, punya mah, mungkin dari mahnya itu ya, mungkin kalaupun sampai ada itu mungkin virus dari mahnya itu. Tapi untuk yang lainnya sih enggak, paling lendir ya, kayak tiba-tiba lendir. Pokoknya nanti akan aku ceritain lengkapnya deh. Ini yang penting aku mau menunggu dulu hasil swab yang kedua. Semoga hasilnya
negatif ya guys. Tapi kalaupun positif juga ya emang berarti ternyata emang aku positif gitu, positif covid, emang aku harus istirahat. Tapi semoga CT-nya tinggi. Kalau CT-nya tinggi di isolasi mandiri it's okay gitu. Pokoknya aku minta doanya semoga hasilnya negatif ya untuk swab kedua, jadi aku agak tenang gitu. Kalaupun positif ya udah nggak apa-apa, memang udah jalannya. Yang terpenting untuk kalian jangan lupa jaga selalu kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, makan yang cukup, dan pakai hand sanitizer. Jangan lupa minum vitamin yang banyak juga gitu guys. Nanti untuk konten berikutnya aku kasih tahu kalau udah ada hasil yang terbaru gitu. Oke. Aku mau istirahat dulu, mau isolasi mandiri lagi sambil menunggu hasilnya. Sekian ya guys cerita aku kali ini, agak menyedihkan ya, tapi pokoknya untuk yang kalian yang masih sehat tetap jaga semua protokol, jangan meremehkan apa itu COVID. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.